Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Apakah Marquez pensiun setelah kontrak dengan Ducati berakhir 2026? Pembalap Spanyol, Marc Marquez telah cukup menderita dalam beberapa tahun terakhir di MotoGP. Juara dunia 8 kali itu bahkan nyaris pensiun di akhir 2023 lalu karena tantangan yang dia hadapi cukup berat. Namun setelah beralih ke Ducati dengan tim Gresini Racing, perlahan Marquez kembali menemukan dirinya lagi dan dapat menikmati balapan seperti sebelum cedera. Hasil ini memberinya harapan baru untuk menenangkan dan gelar, bahkan Marquez sudah mendapat kontrak dari Ducati pabrikan untuk 2 tahun dari 2025 sampai 2026 mendatang. Tapi apakah kontrak baru dengan Ducati ini akan menjadi yang terakhir bagi Marquez? Anda tidak pernah tahu, tapi saya tidak menginginkannya, kata Marquez yang berharap bisa bertahan lebih lama lagi di MotoGP, berbicara dalam wawancara dengan Speedweek.com. Saat saya merasa kompetitif, dan kompetitif berarti berada di posisi 6 besar di setiap balapan. Sangat kompetitif berarti berada di posisi 3 besar, jelasnya. Untuk memenangkan gelar, Anda memerlukan semua peralatan, Anda memerlukan semua hal di tempat yang tepat. Bukan itu yang terjadi pada saya saat ini. Tapi saya ingin tinggal lebih lama dari 2 tahun ini. Bahkan 2 tahun kemudian, sambung Marquez menerangkan. Kontrak baru Marquez dengan tim pabrikan Ducati Lenovo akan berakhir 2026 mendatang. Apapun hasil selama 2 tahun ke depan akan sangat menentukan masa depannya. Jika Marquez tampil kompetitif dan bersaing untuk gelar, maka tak ada alasan untuk buru-buru pensiun. VR46 Racing Team keberatan dengan kebijakan Ducati bagi motor pabrikan. Pertamina Enduro VR46 Racing Team cukup kecewa dengan kebijakan Ducati Corse membagi motor pabrikan di MotoGP 2025. Mereka keberatan lantaran saat ini statusnya adalah tim satelit utama. Ducati Corse ditinggal Pramac Racing pada akhir MotoGP 2024. Tim milik Paolo Campinotti itu memutuskan hengkang ke Yamaha Motor Racing dan menjadi tim satelitnya. Dengan demikian, Ducati hanya memiliki VR46 Racing Team dan Gresini Racing untuk MotoGP 2025. Lewat negosiasi sengit, akhirnya tim balap milik Valentino Rossi terpilih sebagai satelit nomor 1 Ducati. Sayangnya, hal itu tidak dibarengi dengan privilese yang dimiliki Pramac pada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, Ducati akan mengurangi jatah motor pabrikan di MotoGP 2025 menjadi 3 unit. 2 motor Ducati Desmosedici GP25 tentu menjadi milik Marc Marquez dan Francisco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Namun, 1 unit lagi kini diperebutkan antara VR46 dan Gresini. Situasi itu membuat VR46 Racing Team cukup kecewa. Direktur tim, Alessio Salucci, sempat mengatakan Ducati Corse lewat Gigi Daligna memuji operasional timnya belum lama ini. Reaksi bijak Marc Marquez soal usia yang makin tua ketimbang pembalap lain di MotoGP. Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez, membicarakan soal usianya yang makin tua ketimbang pembalap lainnya di MotoGP. Dia enggan gusar soal hal itu dengan menyatakan bahwa setiap atlet mempunyai momennya masing-masing. Marc Marquez akan menjalani musim ke-13 sebagai pembalap MotoGP sejak debut pada tahun 2013. Pembalap berusia 31 tahun itu akan merapat ke Ducati Lenovo pada musim depan atau MotoGP 2025. Sadar diri semakin tua pada musim depan, Marquez mengatakan senang melihat generasi para pembalap di MotoGP. Dia mengakui kekuatan para pembalap muda saat ini sudah pernah dialaminya ketika musim-musim awal membalap di MotoGP. Marquez merasa tertinggal. Marc Marquez yang berusia 32 tahun. Ketika Anda tiba di sini saat berusia 20 tahun, Anda tahu MotoGP, tapi Anda tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi. Anda hanya mengandalkan naluri alami Anda bertarung melawan nama-nama besar dan Anda tidak akan rugi apapun, kata Marquez dikutip dari Speedweek, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Saat ini, pembalap muda datang dengan kecepatan berbeda, tanpa cedera dan dengan naluri alami. Saat saya mengikuti Pedro Acosta, Jorge Martin atau Francisco Bagnaia, yang 5 atau bahkan 10 tahun lebih muda dari saya, mereka mengemudi dengan cara yang natural. Terkadang mereka tidak terlalu memikirkan motornya. Terkadang hal itu bisa menjadi positif, sambungnya.
Saya memahami bahwa ini adalah proses alami dalam kehidupan setiap atlet. Ini tidak berarti, Marquez lebih baik dari Jorge, Lorenzo dan Valentino Rossi ketika dia tiba, tambah pemilik 6 gelar MotoGP itu. Meskipun demikian, Marquez mengatakan setiap atlet atau pembalap memang mempunyai momentumnya masing-masing. The Baby Alien pun menginginkan karirnya selesai dengan akhir yang manis. Tahun ini saya lebih baik. Namun setiap atlet mempunyai momennya masing-masing. Dan begitu Anda mencapai puncak, Anda harus bekerja lebih keras dan lebih keras lagi untuk membuat turunannya sedikit lebih mulus. Jika Anda bisa melakukan itu, karir Anda akan lebih panjang di masa depan, ujar Marquez. Marquez mengakui belum merasakan penurunan karir karena berhasil kembali bangkit bersama Gresini Ducati. Dia memprediksi, penurunan karirnya mungkin akan terjadi 5 tahun ke depan. Saya tidak tahu apakah penurunan ini sudah dimulai bagi saya atau apakah akan memakan waktu 1 atau mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Kami akan memahaminya dalam waktu sekitar 5 tahun, tandasnya. Francisco Bagnaia puji Jorge Martin meski gagal finish di MotoGP Jerman 2024. Pecco Bagnaia memuji Jorge Martin meski gagal finish di MotoGP Jerman 2024. Menurutnya, pembalap tim Pramac Ducati tersebut tampil impresif di sirkuit Sachsenring, Jerman. Martin gagal finish dalam balapan yang diselenggarakan pekan lalu, pembalap asal Spanyol itu terjatuh ketika sedang memimpin balapan. Sialnya, Martin terjatuh ketika balapan berakhir 2 lap lagi atau 7 km sebelum garis finish. Pembalap berjuluk Martinator itu harus pasrah menyerahkan kemenangan untuk Bagnaia. Padahal, Pecco mengakui sudah melihat kekalahan ketika balapan menyisakan 10 lap lagi. Akan tetapi, ia tidak menyangka Martin akan terjatuh dan kemenangan pun jatuh ke tangannya. Menurutnya, sang pesaing tampil luar biasa dalam balapan itu. 10 lap terakhir sungguh sangat sulit, karena Jorge membalap dengan kecepatan yang luar biasa. Dia tahu saya lebih cepat di sektor 3. Bagaimana jika saya ingin menutup jarak di tikungan 12 dan melewatinya, ujar Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Jadi kecepatannya luar biasa dan lap sebelum dia terjatuh, saya melebar sedikit, di tikungan 1, karena bagian depan banyak bergerak, dan lap berikutnya dia terjatuh, imbuh pria asal Italia itu. Tapi, sungguh, saya melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya telah mencoba segalanya untuk menutup kesenjangan dan hasilnya sudah dekat. Saya pikir di lap terakhir akan menjadi pertarungan yang bagus, tutur Bagnaia. Saya pikir dia memberikan segalanya, tapi saya punya lebih banyak saat memasuki tikungan dan saya rasa begitu, tandas pria berusia 27 tahun itu.